kelas Public Speaking for Junior High School. Oke, kali ini kita akan masuk ke topik yang sebenarnya simple ya, tapi ini bakal jadi penting banget kalau teman-teman mau jadi speaker yang terarah. Banyak nih siswa SMP tuh yang disuruh ngomong, tapi mereka cuma mikir kayak, ya yang penting ngomong gitu. Padahal setiap speech itu punya tujuan yang berbeda. Kalau kalian tahu jenis speechnya sejak awal, maka teman-teman akan jauh lebih mudah dalam memilih kata-kata, struktur, dan juga gaya bicara yang tepat. Kita akan belajar tentang 3 jenis speech yang paling sering dipakai ketika di sekolah, yaitu informatif, persuasif, dan entertaining. So, let's start. Kita akan mulai dengan informative speech. Jadi ini adalah speech yang tujuannya memberikan informasi kepada orang lain. Pokoknya teman-teman tuh harus menjelaskan sesuatu supaya audiens itu bisa mengerti. Contohnya, mungkin teman-teman bisa menjelaskan cara merawat tanaman, menjelaskan apa itu healthy lifestyle, menjelaskan tentang hewan favorit kalian. Jadi informative speech, teman-teman tuh harus berbicara secara jelas, teratur, dan juga tidak berlebihan. Karena di sini teman-teman itu tujuannya bukan untuk meyakinkan atau membuat orang lain tertawa ya, tapi tujuan teman-teman tuh hanya membuat penonton atau pendengar itu bisa mengerti. Misalnya nih, kalau teman-teman bilang, "Today I want to inform you about how to take care of a cat. First, you need to bla 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 bla." So, kalian cukup menjelaskannya itu secara simple, jelas, dan juga tetap santai ya. Dan juga teman-teman bisa pakai bahasa Inggris yang mungkin simple atau yang gampang ketika kalian menjelaskannya, jadi informasinya itu bisa sangat jelas untuk mereka terima. Kemudian contoh yang kedua yaitu persuasive speech. Nah, kalau yang satu ini beda nih. Di persuasive speech artinya teman-teman menunjukkan speech yang tujuannya itu untuk membujuk, meyakinkan, dan mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Dan biasanya kata-katanya itu seperti I believe, I think we should, and then maybe we need to. Jadi kata-kata seperti ini biasanya mengajak orang lain atau untuk meyakinkan orang lain. Nah, kalau contoh yang bisa cocok kalian sampaikan yaitu misalnya seperti, kenapa kita harus menjaga kebersihan? Kenapa olahraga itu penting? Kemudian, kenapa membaca buku itu bisa membuat kita lebih pintar? Jadi di persuasive speech ini, teman-teman itu boleh lebih ekspresif. Dan teman-teman bisa pakai contoh, bisa pakai alasan, dan juga bisa menggunakan pengalaman pribadi dari teman-teman sendiri untuk meyakinkan audiens. Mungkin contohnya bisa seperti ini. I believe reading is very important for students because it helps us to learn new ideas and improve our imagination. Jadi itu tidak perlu rumit ya guys ya, tapi ada dorongan untuk mengajak audiens untuk mengikuti dan sependapat dengan kalian. Contohnya mungkin bisa seperti ini, dimana cerita pengalaman kalian ketika pertama kali presentasi, atau mungkin cerita tentang kejadian yang memalukan tapi seru, atau mungkin bisa jadi tentang cerita mengenai hobi kalian yang membuat kalian itu bisa bahagia. Jadi kunci dari entertaining speech ini adalah expression dan juga storytelling. Jadi walaupun bahasanya itu simple, tapi kalau kalian pakai ekspresi dan juga suara yang hidup, maka audiens pasti senang mendengarkan teman-teman. Mungkin pertanyaannya seperti ini, kenapa teman-teman tuh harus tahu jenis-jenis speech? Nah, karena setiap jenis speech itu butuh cara penyampaian yang berbeda. Karena kalau kalian salah gaya, mungkin speech-nya itu akan terasa jadi aneh. Misalnya,
Kalau pada informative speech disampaikan seperti stand up comedy, atau mungkin ketika persuasive speech kalian sampaikan super flat, maka kalian tahu tujuannya sejak awal. Kalian bisa mengatur tone-nya, pilihan kata, dan juga cara berbicara. Contoh sederhana yang bisa teman-teman gunakan untuk membedakan ketiga jenis tadi itu bisa menggunakan topik yang sama seperti ini. My favorite activity. Jadi teman-teman perhatikan dengan baik ya perbedaannya. Untuk informatif, mungkin teman-teman bisa mengatakan seperti ini. Today, I want to inform you about why swimming is good for our health. First, it helps our muscles. Jadi fokusnya itu untuk menjelaskan ya. Kemudian untuk persuasif atau membujuk. Jadi kalian bisa menggunakan kalimat seperti ini. I believe that we should try to swimming because it makes our body stronger and healthier. Jadi dari kata I believe itu sangat menegaskan kalau kalian itu membujuk atau meyakinkan pendengar. Kemudian yang ketiga yaitu entertaining speech. Nah, yang ini adalah bagian yang paling fun, dimana entertaining speech ini adalah speech yang tujuannya untuk menghibur. Jadi di sini artinya itu bukan berarti kalian harus jadi komedian ya, tapi teman-teman tahu cara kalian menyampaikannya itu harus lebih ringan, lebih santai, dan juga lebih menarik. Dan untuk yang terakhir yaitu entertaining, teman-teman bisa mencoba kalimat seperti ini. The first time I tried swimming, I almost